Selamat pagi, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk tubuh dan bagian luar ikan lele. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Gabriel Nenggolan, NIM 190302064. Kepala ikan lele yang panjang hampir mencapai seperempat dari panjang tubuhnya dengan bentuk kepala pipi ke bawah atau disebut dengan depres. Pada bagian atas dan bawah ikan lele terdapat tulang pelat yang dapat menutupi kepala ikan lele tersebut, dan tulang ini membentuk ruangan rongga di atas insang. Mulut ikan lele juga dilengkapi oleh gigi, baik gigi nyata atau hanya berupa permukaan yang kasar di mulut bagian depannya. Lele juga memiliki 4 pasang sungut yang terletak di sekitar mulut, yaitu sepasang sungut hidung, sepasang sungut mandibular luar, sepasang sungut mandibular dalam, dan sepasang sungut maksilar. Ikan lele tersebut juga mempunyai alat olfaktori di dekat sungut yang berfungsi untuk peradaban dan penciuman serta penglihatan para ikan lele yang kurang berfungsi baik. Pada bagian mata ikan lele juga berbentuk kecil dengan tepi orbital yang bebas. Ikan lele juga memiliki bentuk memanjang dengan agak bulat dan tidak mempunyai sisik. Badan lele juga mempunyai bagian tengah mempunyai bentuk yang membulat, sementara bagian belakang tubuhnya berbentuk pipi ke samping atau juga disebut dengan komproset. Sepasang sirip ekor ikan lele berbentuk membulat dan tidak bergabung dengan sirip punggung maupun sirip anal. Sirip perut membulat dan panjangnya mencapai sirip dubur. Pada bagian sirip dada lele dilengkapi sepasang duri tajam yang umumnya disebut dengan nama patil, yang dapat untuk melindungi ikan lele tersebut dalam predator yang ingin memangsanya. Dan ikan lele juga mempunyai warna yang sangat umum, yaitu warna hitam, coklat, walaupun ada pula yang berbentuk merah muda dan albino, tergantung jenis ikan lele yang dapat kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Faira, NIM 190302020. Saya akan menjelaskan tentang mulut dan sungut pada ikan lele. Sungut pada ikan lele berfungsi sebagai alat peraba, biasanya terdapat di sekitar mulut. Nih. Dan tidak semua jenis ikan mempunyai sungut. Mulut pada ikan lele yaitu non-protraktil. Protraktil itu yang dapat ditarik atau disembunyikan ke depan, tetapi ikan lele tidak. Ukuran mulut ikan lele itu lebar karena bisa dimasukin jari kelingking. Nih. Posisi sudut mulut ikan lele itu persis di satu garis di bawah bola mata. Nih. Ukuran bibir ikan lele itu tipis, terus lipatannya tidak ada, begini, tidak ada kan. Hubungan kedua bibir ikan lele ini berhubungan, yang rahang atas dengan rahang bawah. Moncong pada ikan lele yaitu tumpul. Nih, ukuran sungutnya itu tipis, panjang. Nih, tipis, panjang. Jumlah sungut pada ikan lele itu ada 4 pasang, 2 pasang yang dekat rahang atas, 2 pasang lagi di dekat rahang bawah. Posisi sungut pada ikan lele itu dekat sama hidungnya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kairunisa, NIM 190302004, akan menjelaskan tentang judul 3, sirip dan jari-jari sirip, dan judul 4, linea lateralis, perhitungan sisik dan morfometrik. Berikut adalah penjelasannya. Saya akan menjelaskan sirip dan jari-jari sirip pada ikan lele. Adapun klasifikasi ikan lele, Kingdom Animalia, Filum Chordata, kelas Pisces, Ordo Ostariophysi, famili Claridae, genus Clarias, spesies Clarias batrachus. Adapun hasil identifikasinya. A. Sirip punggung. Yang ini sirip punggung. Ada sirip punggung, memiliki sirip punggung yang sempurna, memiliki 1 sirip punggung. Letak sirip punggung di belakang kepala bagian anterior badan. Pemulaan dasar sirip punggung persis dengan pemulaan sirip perut. Hubungan sirip punggung dengan ekor terpisah. B. Sirip dada. Yang ini sirip dada. Posisi dasar dada horizontal. Posisi sirip dada persis di belakang sudut atas tutup insang. Yang C. Sirip perut. Yang ini ada sirip perut. Posisi sirip perut dibandingkan dengan sirip dada atau abdominal. Yang D. Sirip anus. Yang ini sirip anus. Hubungan sirip anus dengan sirip ekor terpisah. Kondisi sirip anus tidak diliputi sisik. E. Sirip ekor. Yang ini bentuk sirip ekor rounded atau bundar. Adapun jumlah jari-jari lemah mengeras
plus jumlah jari-jari lemah. Sirip punggung 74, sirip dada 17, sirip perut 10, sirip anus 54, dan sirip ekor 16. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang judul keempat. Adapun hasil identifikasinya. 1. Susunan linea lateralis lengkap dan sempurna. 2. Bentuk linea lateralis merupakan garis lurus atau horizontal mulai dari sudut atas operkulum sampai ke pertengahan pangkal sirip ekor. Nih. 3. Jumlah linea lateralis 1 baris. Ini 1 baris. Pengukuran morfometrik TL 27 cm, SL 14 cm, HDL 5 cm, BDH 4,5 cm, ED 21 cm, DL 2 cm, POL 2 cm, dan IORL 5,5 cm. Perkenalkan, nama saya Rahma Faira, NIM 19030220. Saya akan menjelaskan tentang sistem integumen dan sistem otot pada ikan lele. Lapisan kulit ikan terbagi menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Lapisan dalam dari epidermis yaitu pertumbuhan sel yang aktif. Lapisan dermis biasanya berisi saluran darah, urat saraf, organ peraba, dan jaringan penghubung. Sisik pada ikan lele tidak ada, tapi bentuknya itu bentuk tubuhnya licin. Sirip punggungnya lengkap, yaitu sirip punggung ada, sirip dada ada, sirip perut ada, sirip anal ada, sirip ekor ada. Warna yang menyelimuti ikan lele yaitu ada warna hitam dan bagian bawah perutnya itu putih, ya seperti ini. Urat daging pada ikan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu urat daging licin, yang kedua urat daging bergaris, yang ketiga urat daging jantung. Baiklah, kita akan membelah ikan lele untuk mengetahui sistem rangkanya dan melihat sistem otot pada ikan lele. Yang pertama itu kita potong dari bagian bawah insang atau operkulum sampai ke bagian anus. Baiklah, selanjutnya kita akan memotong bagian tubuh untuk melihat sistem ototnya. Kemudian kita potong bagian kulit dari belakang ekor sampai ke tengah bagian badan. Halo teman-teman, nama saya Meti Fredrik 98, NIM 1903020060. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada ikan lele. Pertama-tama kita akan membelah ikannya. Pembelahan ikan dilakukan mulai dari bagian operkulum, bawah operkulum sampai bagian anus. Baiklah teman-teman, sistem pernapasan ikan lele itu alat pernapasannya itu insang yang bagian ini, dan alat bantu pernapasannya yaitu labirin yang bagian ini. Fungsi labirin yaitu untuk sebagai tempat menyimpan cadangan udara yang berguna pada saat kondisi kekurangan oksigen seperti air yang keruh. Jadi air tersebut kadar oksigennya rendah ya. Jadi fungsi alat ini adalah menyimpan cadangan udara. Jadi ikan lele ini bisa tetap bernapas
seperti biasa pada keadaan kekurangan oksigen. Baik teman-teman, sepertinya itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya teman-teman, setelah kita angkat, kira-kira bentuk sistem pernapasan pada ikan lele bentuknya seperti ini. Ya, jadi ini bagian insangnya, terdiri dari beberapa lembar. Jadi air akan masuk melalui mulut dan melalui insang ini. Di bagian insang ini oksigen akan ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malinda Yusfi, NIM 1903014. Saya dari kelompok 2 ikhtiologi. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ikan lele. Baiklah, saya akan bagian saluran pencernaan pada ikan lele. Saluran pencernaan pada ikan lele dimulai dari mulut, makanan masuk melalui mulut, dan terdapat mulut yang berbentuk filiform yang berfungsi untuk mencabik-cabik makanan yang masuk ke dalam. Di sekeliling lambung terdapat pankreas dan hati serta kantong empedu yang mendukung proses metabolisme pencernaan pada ikan lele. Nah, setelah di lambung maka akan turun ke usus. Setelah di lambung akan masuk ke usus. Usus merupakan segmen terpanjang pada saluran pencernaan. Pada usus terdapat yang berbentuk kantong empedu. Kemudian pengangkutan oleh darah, lalu terjadinya metabolisme dalam sel. Karena kompleks pada makanan tersebut ditambah keterbatasan kemampuan organ pencernaan sehingga tidak semua makanan dapat diserap oleh usus. Sehingga ada yang tidak dapat diserap akan dibuang melalui anus. Organ-organ pencernaan dibantu oleh kelenjar sistem pencernaan yang terdiri dari hati, pankreas, dan kantong empedu. Ikan lele termasuk hewan omnivor yang merupakan hewan pemakan segala jenis tumbuhan mulai dari biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga pemakan daging atau karnivora. Panjang ikan ada 27 cm. Sekian penjelasan saya mengenai sistem pencernaan pada ikan lele. Perkenalkan, nama saya Persadian Sitambulun, NIM 190302038. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sistem rangka dari ikan lele. Nah, apabila kita lihat dari foto ini, kita akan mengetahui bahwa ikan lele memiliki sistem rangka yang hampir sama saja dengan ikan yang lain. Di foto ini diperlihatkan bagaimana sistem rangka ikan lele yang terdiri dari tulang tengkorak, dan ini adalah tulang belakang atau vertebrae, dan di sini adalah sirip-sirip dari ikan lele yang digunakan untuk pergerakan dalam air. Nah, tulang tengkorak ini berfungsi sebagai pelindung organ-organ yang ada di bagian kepala ikan lele. Dan ini adalah ruas-ruas tulang belakang ini memiliki fungsi sebagai penyokong tubuh ikan lele yang sekaligus membentuk tubuh dari ikan lele tersebut.